Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 4 Februari 2022. Salam sukacita untuk kita semua. Hari ini Jumat pertama dalam bulan ini. Kita ingin belajar dari hati Yesus yang mencintai. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengar kisah Yohanes dibunuh oleh Herodes atas permintaan Herodias yang sakit hati atas teguran Yohanes tentang perkawinan mereka. Kisah berawal dari Herodes yang mendengar tentang Yesus sebab namanya memang sudah terkenal. Herodes teringat akan Yohanes yang telah dipenggal kepalanya. Sebenarnya Herodes senang akan pengajaran Yohanes. Ia kagum akan apa yang Yohanes sampaikan. Tapi Herodes tidak bisa menerima dikala Yohanes mengkritik apa yang dilakukan Herodes. Terutama kritik atau teguran keras Yohanes pada Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus, menjadi istrinya. Herodes sangat marah pada Yohanes. Lalu Yohanes dipenjarakan. Tidak hanya Herodes yang marah pada Yohanes, Herodias juga sangat membenci Yohanes. Herodias dendam pada Yohanes. Dan dendam itu terwujud saat Herodes mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Anak Herodias menari sangat disuka Herodes dan berjanji untuk memenuhi permintaan putrinya. Setelah berdiskusi dengan ibunya Herodias, yang diminta adalah kepala Yohanes. Saudara yang terkasih, kalau kita merenungkan kisah ini menarik. Ada dua hal yang saya ingin ajak kita bersama untuk merenungkan pengalaman Injil hari ini. Pertama, jangan biarkan hati kita dikuasai oleh dendam dan amarah. Yohanes dipenggal kepalanya karena kebencian, karena dendamnya Herodias. Dan banyak kita di sekitar kita, karena dendam dan amarah orang tutup mata pada sesama, bahkan saudaranya sendiri. Dan mungkin itu juga dialami oleh kita. Kita tahu betapa mengerikan bila dendam dan amarah itu dibiarkan tumbuh dalam hati kita. Semua akan menjadi suram. Maka saya ingin mengajak kita, bolehkah kita menjadikan hati kita, hidup kita tempat kasih dan kebaikan Tuhan terpancar. Saudaraku terkasih, hidup ini butuh orang-orang yang memiliki hati yang tulus. Memiliki hati yang penuh kasih. Hidup ini membutuhkan orang yang memiliki kepedulian dan cinta. Orang-orang itu adalah saya, Anda, kita. Maka saya mengajak kita, jangan biarkan dendam menguasai hidup kita. Yang kedua, kita ingin belajar dari Yohanes yang berani mengkritik, berani menegur dan memperjuangkan kebenaran. Yohanes berani mengkritik apa yang dilakukan Herodias. Yohanes berani karena dia tahu apa yang dilakukan Herodes salah. Walaupun kena kritikan itu, Yohanes harus hidup di penjara dan bahkan dibunuh. Tapi Yohanes memilih lebih baik mati ketimbang membiarkan ketidakbenaran terus terjadi. Ini pilihan yang luar biasa. Saudaraku terkasih, menjadi orang jujur, menjadi orang benar itu tidak mudah. Akan dibenci oleh banyak orang. Tidak diakui, disukai oleh banyak orang. Mungkin orang-orang itu adalah saya, Anda dan kita. Tapi apakah sebagai murid Kristus kita membiarkan ketidakbenaran itu terus berkembang? Apa kita memilih untuk seperti Herodes dan Herodias? Saudaraku terkasih, hari ini Yohanes mengajarkan kepada kita, lebih baik mati ketimbang mengkhianati Tuhan. Maka saya ingin mengajak kita, jangan biarkan hati kita, hidup kita dikuasai oleh kebencian. Jangan biarkan kita dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik. Tapi jadikanlah hati kita seperti hati Kristus, yang penuh cinta, yang penuh kasih.
Dan dari hati yang penuh kasih, penuh cinta itu, terpancarlah kejujuran dalam hidup kita. Maka mari saudaraku terkasih, jadilah hati kita tempat tinggal Tuhan, seperti hati kudus Yesus. Semoga kita juga menjadikan hati kita damai dan sukacita bagi sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.